Salam untuk Anda. Hari ini kita mau bahas lebih dalam nih soal kesalahpahaman umum tentang kekayaan. Kita ambil langsung dari bab 2 buku The Next Millionaire Next Door, judulnya Mengabaikan Mitos. Sumbernya ya kutipan-kutipan dari bab itu. Misi kita membongkar miskonsepsi tentang jadi kaya dan lihat gimana sih jutawan sebenarnya itu hidup dan mikir. Siap ya? Oke, salah satu jebakan nih yang paling umum dibahas di sumber kita, dan ini sering banget kita lihat, nganggap pendapatan tinggi itu udah pasti sama dengan kaya. Persis. Buku ini menyoroti banget betapa seringnya pendapatan itu disalahartikan sebagai kekayaan. Ya, sama media, pemerintah, bahkan ya di pikiran kita sendiri gitu loh. Ini penting, karena ngerti kelirunya ini, itu langkah pertama banget buat bangun kemandirian finansial yang beneran. Ini bukan cuma soal angka di slip gaji kan? Bener juga. Banyak yang kejebak mikir, wah kalau gaji gue naik jadi segini, pasti langsung mapan deh hidup gue. Tapi data dari buku ini, meskipun aslinya dari bab 1 tapi nyambung banget ke sini ya, nunjukin hal yang beda kan? Ada angka spesifik nggak sih soal pendapatan versus kekayaan bersih para jutawan ini? Ada. Angka median pendapatan jutawan yang diteliti itu sekitar $250.000 setahun. Gede ya kedengarannya. Tapi, nah ini dia. Median kekayaan bersih mereka, jadi total aset dikurangi semua utang, itu $3,5 juta. Wow! Jomplang banget kan? Ini bukti nyata kalau pendapatan tuh cuma satu faktor aja. Yang lebih nentuin, seperti ditekankan di bab 2 ini, ya seberapa banyak dari pendapatan itu yang disimpan dan diinvestasikan. Bukan cuma berapa banyak yang masuk. Persepsi kalau gaji gede otomatis kaya itu, seringnya salah kaprah. Kenapa? Karena bisa memicu gaya hidup boros, yang justru malah menghambat kekayaan. Nah ini nyombong nih ke mitos berikutnya, nilai kekayaan dari penampilan. Mobil mentereng, jam mahal, baju bermerek, kita kan sering ya nggak asosiasiin itu sama status orang kaya. Buku ini ada cerita menarik kan soal Ranger X Rich di bab 2. Itu contoh bagus banget gimana penampilan bisa nipu. Nipu banget. Si Ranger Rich ini kan kerjanya di Taman Nasional ya. Dia lihat mobil-mobil mewah parkir, langsung mikir, wah yang punya pasti tajir banget nih. Padahal, data dari riset di buku ini nunjukin gambaran yang beda banget. Para jutawan sejati ini justru cenderung hemat loh. Oh ya, hematnya gimana tuh? Bayangin aja, harga termahal yang pernah mereka keluarin buat jeans itu rata-rata cuma $50. Kacamata hitam, $150. Jam tangan, $300. Wah, Dan mobil terpopuler di kalangan mereka itu bukan merek Eropa yang mewah-mewah gitu, tapi Toyota, Honda, sama Ford. Harga beli terakhirnya rata-rata $35.000-an. Bab 2 ini secara cerdas malah nyindir. Jangan-jangan pasar barang mewah itu lebih banyak ditopang sama kaum pseudo-affluent. pseudo-affluent? Maksudnya? Iya, mereka yang pengen kelihatan kaya gitu loh. Bukan yang beneran kaya. Orang yang kaya beneran seringnya malah nggak ngerasa perlu pamer. Santai aja mereka. Itu benar-benar membalikan anggapan umum kita ya? Terus, gimana dengan mitos yang kayak nyalahin keadaan atau orang lain? Misalnya mikir, gue nggak kaya bukan salah gue. Atau, zaman sekarang mah susah sukses sendirian, pasti dibantu orang dalam atau warisan. Nah ini pertanyaan penting nih soal kendali diri kita. Apa benar kita nggak punya kendali sama sekali? Bab 2 ini nyajiin data yang kuat banget. Sekitar 80% atau bahkan lebih jutawan di Amerika itu self-made. Self-made ya? Iya, artinya mereka bangun kekayaannya dari nol atau usaha sendiri, bukan cuma ngandelin warisan. Buku ini juga nyorot kisah-kisah sukses imigran yang buktiin kalau latar belakang itu bukan penghalang mutlak. Kuncinya, menurut argumen di bab ini, ya ada di perilaku kita sendiri, disiplin finansial, kebiasaan nabung yang kuat, fokus ke tujuan jangka panjang, sama kemampuan buat cuek sama godaan atau tekanan sosial buat konsumtif. Kayak kutipan di akhir bab itu, pendapatan kita bukanlah kekayaan. Terserah kita buat nabung lebih dari yang kita belanjain dan hidup di bawah kemampuan kita. Gitu intinya. Jadi kontrolnya lebih banyak di tangan kita ya, lebih dari yang kita kira mungkin. Oke, satu lagi nih mitos yang kadang muncul. Pandangan negatif kalau orang kaya itu cenderung jahat atau dapat hartanya pakai cara curang. Gimana buku ini bahas itu? Bab ini nyoba ngasih perspektif yang lebih seimbang sih. Tentu, ya oknum pasti ada lah di kelompok manapun. Tapi ngegeneralisir kalau semua orang kaya itu curang ya jelas gak akurat juga.
Mayoritas, menurut temuan buku ini, bangun kekayaan mereka lewat kerja keras, disiplin, ngambil risiko yang diperhitungkan, sama bisnis yang sah. Motivasi mereka seringkali bukan cuma soal tumpukan duit atau gaya hidup mewah, meskipun itu bisa jadi hal sampingan ya. Tapi lebih ke pencapaian kemandirian sama kebebasan finansial. Contoh kayak Steve Jobs atau sosok Alan di buku ini sering digambarin sebagai orang yang didorong sama visi dan keinginan buat ngebangun sesuatu, bukan sekedar serakah. Fokusnya ke nilai kayak ketekunan dan inovasi. Oke, oke. Jadi kalau kita rangkum semua ini ya, apa nih inti besarnya yang perlu Anda ingat dari obrolan kita soal mitos kekayaan ini? Intinya sih, kekayaan sejati itu jauh beda dari sekedar pendapatan tinggi atau pamer barang mewah. Penampilan luar itu sering banget nipu. Dan yang paling penting, ya perilaku kita sehari-hari. Gimana kita ngelola uang, seberapa disiplin kita nabung dan investasi, terus keberanian kita buat ngabain mitos dan tekanan sosial, itu dia mesin utamanya buat menuju kemandirian finansial. Jadi ini kembali lagi ke Anda ya, buat benar-benar bangun fondasi finansial yang kuat, langkah awalnya ya sadar dan secara sadar nolak mitos-mitos yang barusan kita bedah ini. Persis kayak kesimpulan di bab 2. Apa yang tersisa kalau kita ngabain mitos? Jawabannya ya, perilaku, pilihan, dan gaya hidup kita sendiri. Betul. Dan sebagai penutup ya, satu hal buat Anda renungkan. Buku ini nekenin banget kalau perilaku kita lah pendorong utama akumulasi kekayaan. Seringkali lebih ngaruh daripada faktor luar. Coba deh Anda pikirin, mitos kekayaan mana ya yang mungkin selama ini tanpa sadar Anda anut atau ngaruhin cara pandang Anda. Terus, gimana kalau Anda coba tantang mitos itu mulai hari ini? Apa satu langkah konkret, sekecil apapun, yang bisa Anda ubah dalam kebiasaan finansial Anda setelah dengerin